Kalau Tuhan datang jadi raja langsung tanpa menyelesaikan dosa, kita terpisah dengan dia. Nggak bisa bersama-sama juga. Dia pun jadi raja, kita nggak bisa bareng-bareng gitu ya Pak. Gitu. Karena pakai Betul. Dia akan datang untuk menghukum kita. Gitu. Bukan bersama-sama Jadi kedatangan yang pertama, ya, ketika dia harus menjadi manusia, itu memang harus dilakukan. Itu satu-satunya cara untuk menyelamatkan manusia. Baik, malam hari ini kita akan mencoba mengomentari komentar yang kedua, Pak. Kemarin kan kita sudah komentari komentar yang pertama tentang kerasulan Rasul Paulus dan tentang doktrin keselamatan. Oke. Kali ini berasal dari satu akun yang bernama Syah Dinar /NU 2NR. Berarti Nunur nih, Kang, Nunur gitu. Gitu. Iya, Jadi ini dari video kita yang berjudul kalau Yesus benar-benar Tuhan, mengapa bisa mati? Karena memang banyak orang berpikir ya setuju juga kalau memang Tuhan kok bisa mati. Kan? Iya. Jadi justru dia meragukan ketuhanan Yesus karena kematiannya. Iya. Gitu ya. Pertanyaannya begini, Pak. Bercerita soal siapa yang mati, Yesus atau Tuhan? Apa yang membuat orang terperangkap dari cerita itu? Apakah kita terperangkap oleh cerita Lukas, Paulus, dan rombongannya bahwa Tuhan masuk ke tubuh Yesus dan ini dituangkan ke kitab sehingga kita percaya dan terdoktrin hingga kini? Tapi itu terpulang, katanya. Masing-masing kita percaya atau tidak, atau terpaksa percaya. Yang penting pakai pikiran. Wah, ini ada saran dari dia, Pak. Yang penting pakai pikiran. Salam kompak untuk semua. Oke, terima kasih buat Syah Dinar NU 2NR yang sudah melayangkan ini sebenarnya komentar plus saran. Jadi apakah ini adalah cerita yang dikarang oleh Lukas, Paulus dan rekan-rekannya, maksudnya yang menulis kitab-kitab Injil ya. Oke, silakan, bagaimana kita bisa menanggapi pertanyaan yang seperti ini? Ya, sebenarnya Lukas mencatatkan karena dia hasil wawancara mungkin dengan Maria. Nah, Maria sendiri tadinya waktu dia dikasih tahu dia akan hamil, dia juga nggak percaya. Nggak percaya dengan kehamilannya itu. Dia bisa hamil gitu. Kan dikasih tahu sama malaikat kan, bahwa kamu akan mengandung, ya kan? Masa sih gitu? Dia itu kan belum bersuami, kan gitu. Bagaimana bisa mengandung, gitu. Nah, lalu dikasih tahu, gitu. Yang kamu kandung itu dari Roh Kudus, kan gitu. Nah, sekarang begini, apa mungkin kata Maria kan waktu itu begitu? Mustahil itu. Karena dia masih perawan, ya bilang. Malaikat kan bilang, yang mustahil bagi manusia tidak ada mustahil bagi Allah, kan begitu. Nah, jadi memang janji juru selamat ini itu adalah Allah sendiri yang datang untuk menyelamatkan. Ya. Jadi Allah datang untuk menyelamatkan, bagaimana caranya? Ya dia menjadi manusia. Jadi bukan Yesus terperangkap begitu. Gitu. Allah menjadi manusia, Firman menjadi manusia kan lewat kelahiran. Dan ini sebenarnya sudah dinubuatkan oleh Yesaya 700 tahun sebelum Yesus Kristus lahir. Nah, coba kita baca. Coba boleh, Pak. Yesaya 700 tahun. Betul, Yesaya 7 ayat 14. Yesaya kan sudah menulis itu salah satu nanti juru selamat yang akan menyelamatkan manusia itu adalah dilahirkan oleh seorang perawan. Iya, Yesaya pasal 7 ayat 14. Sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki. Dan ia akan menamakan dia Immanuel. Immanuel itu apa? Immanuel itu Allah beserta atau berjalan gitu dengan kita. Bersama dengan manusia. Betul. Gitu. Nah, Immanuel itu adalah Allah yang datang gitu.
Secara fisik Allah datang, gitu. Dan ini digenapi oleh Yesus Kristus. Coba kita membaca Injil Matius. Matius mencatatkan begini, Matius pasal 1 ayat 23 ya. Ya, ya. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Iya, ya. Ini kan ada sebenarnya ayat 22 itu, hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi Maksud Yesaya itu ya. Yesaya, gitu kan. Yang tadi saya yang baca tadi ya. Betul, makanya ini waktu Yusuf itu mau menceraikan Maria, dikasih tahu gitu bahwa juru selamat yang datang itu lahirnya dari perawan, makanya bukan hasil perjinahan dengan manusia, bukan dengan hasil hubungan dengan laki-laki, perawan itu yang dikandung itu dari Roh Kudus. Kalau berita tentang ini, nubuat tentang ini sudah Tuhan kasih tahu kepada orang Israel zaman itu, berarti terminologi tentang Allah menjadi manusia itu mereka sudah paham betul dari zaman lama sekali gitu ya. Betul. Berarti maksudnya bukan suatu hal yang bagi mereka mustahil gitu ya. Betul. Nah, cuma ya yang ada yang berpikir ya kan Allah itu nanti datangnya turun dari langit gitu. Oh, secara ini ya Datang bersama manusia gitu. Nah, tetapi rupanya kan ada desain Tuhan untuk menebus dosa. Dia harus menjadi manusia seperti manusia yang mau ditebus. Kan gitu. Jadi manusia yang mau ditebus ini kan manusia daging. Gitu kan? Manusia daging. Makanya Tuhan Yesus menjadi manusia yang betul-betul sama dengan kita. Daging gitu ya. Kita tahu kemanusiaan dia tertidur, gitu kan? Lelah, menangis, ya kan? Ada catatan-catatan dia betul-betul manusia, karena apa? Mau menebus manusia, gitu. Mau menebus kita. Dosa kita lah yang akan ditanggungnya, maka dia betul-betul dia menjadi seperti yang mau ditebusnya. Nah, salah satu-satunya cara itu dengan lewat dilahirkan. Ya. Maka di dalam Yesaya itu salah satu tanda bahwa nanti kalau ada orang tanda juru selamat yang datang itu apa sih? Lahirnya dari seorang darah. Perawan. Jadi spesifik ya Pak tentang kata Immanuel yang Allah beserta kita. Berarti memang dari zaman dulu juga kitab-kitab perjanjian lama sudah menubuatkan bahwa kedatangannya memang harus lewat perawan gitu. Betul. Berarti bukan dari langit Tuhan langsung datang berubah jadi manusia turun ke bumi, bukan gitu kan? Tetapi di perjanjian lama itu juga ada nubuatan Tuhan yang datang dari awan. Oh, itu yang kedua. Yang makanya mungkin jadi mereka mungkin orang Yahudi mungkin jadi ada terspekulasi gitu. Mereka harapnya yang datang dari langit. Gitu. Apalagi waktu itu dijajah gitu ya, Pak. Tuhan datang nih kita belain nih. Jadi harus datang menjadi daging gitu. Iya. Kalau Yesaya pasal 53 itu hambaku yang menderita. Ya, jadi maksudnya intinya sebenarnya orang Yahudi itu tahu dua-duanya atau memang karena dia tahu dua-duanya dia mengabaikan yang satu, dia lebih mau yang ini gitu, Pak? Dia atau memang gimana? Dia suka yang langsung maunya dia. Ya karena memang tadi kondisinya lagi perang gitu ya. Betul. Dia melupakan nubuatan yang lain begitu. Bahwa kenapa bisa melupakan nubuatan yang lain? Karena pikiran mereka itu hanya terbebas yang jasmania. Iya. Dari penjajahan dari Roma, tahta Daud segera diwujudkan. Tuhan pimpin langsung, mereka menjadi negara superpower gitu kan, menguasai dunia. Maunya begitu. Tahta Daud, kerajaan Daud dulu gitu ya. Betul. Itu maunya mereka. Mereka terfokus kepada hal yang materi duniawi. Padahal yang sebenarnya yang terpenting yang mau diselesaikan itu adalah masalah dosa dulu. Tidak mungkin kita bisa bersama dengan Allah kalau dosa kita tidak diselesaikan. Iya. Jadi harus
datang dulu untuk menyelesaikan dosa, supaya nanti datang menjadi raja. Supaya kita bisa bersama-sama dengan dia, gitu. Kalau Tuhan datang jadi raja langsung tanpa menyelesaikan dosa, kita terpisah dengan dia. Nggak bisa bersama-sama juga. Dia pun jadi raja, kita nggak bisa bareng-bareng gitu ya Pak. Gitu. Karena pakai dosa. Betul. Dia akan datang untuk menghukum kita. Gitu. Bukan bersama-sama Jadi kedatangan yang pertama, ya, ketika dia harus menjadi manusia, itu memang harus dilakukan. Itu satu-satunya cara untuk menyelamatkan manusia. Jadi itu bukan konsep dari Paulus atau Lukas, gitu kan? Bukan. Gitu. Itu adalah konsep yang memang di dalam nubuatan perjanjian lama itu sudah disampaikan. Gitu. Ya. Dan Yusuf akhirnya kan, oh ya, gitu. Karena dia mengasihi Tuhan, percaya firman Tuhan, ya sudah. Jadi Maria itu nggak jadi diceraikan. Iya. Dia akhirnya mengambil istrinya Maria sebagai istrinya, hanya tidak bersetubuh dulu sampai Yesus dilahirkan. Gitu. Nah, jadi ini berarti kan kalau dari yang Bapak jelaskan, berarti memang Yesus itu yang adalah Allah menjadi manusia itu benar-benar merasakan sebagaimana dia menjadi manusia gitu. Jadi bukan seperti yang ditanyakan di sini katanya Tuhan yang masuk ke tubuh Yesus. Bukan. Nah, ini gimana nih Pak? Jadi juga agak bingung ini pertanyaan maksudnya. Jadi kayak ada tubuh masuk roh gitu. Enggak, kan dia harus jadi manusia. Begitu. Yes, manusia. Jadi demi misi menyelamatkan manusia. Nah sekarang kalau manusianya nggak mau merespon untuk diselamatkan, ya rugi sendiri gitu. Kalau saya sih nggak mau. Gitu. Saya mau menerima keselamatan itu. Saya juga mau menerima. Kalau yang komentar ini tetap tidak mau terima, itu rugi sendiri. Dibilang terpulang masing-masing. Gitu. Betul. Kalau perpulang kepada kita terima, ya kita beruntung kan gitu. Dia mau menolak, menurutnya itu apa konsepnya Lukas saja gitu kan. Ya, terserah dia kan begitu. Tetapi yang jelas Maria itu menjadi saksi bahwa rahimnya itu dipakai untuk melahirkan juru selamat. Dia melahirkan juru selamat, dia mengandung juru selamat itu bukan karena benih laki-laki. Itu dari Roh Kudus. Dan anak yang dikandungnya itu kudus tanpa dosa. Karena dia adalah Allah yang menjadi manusia untuk menjadi penyelamat Maria dan penyelamat kita semuanya. Di atas kayu salib itu sudah menyelesaikan hukuman dosa kita. Nah, berarti ini kita di sini dia ada kasih saran sedikit nih Pak. Yang penting pakai pikiran nih. Nah ini pakai pikiran nih berarti nih ya. Yang justru kalau kita pakai pikiran, ya kan, kita terima dong. Iya. Nggak bisa menyelamatkan, diselamatkan kok nggak terima. Begitu. Iya. Berarti pakai pikiran ini ya. Jadi jangan dibilang lagi. Nggak pakai pikiran. Iya. Jadi sangat logis ya Pak. Sangat logis gitu. Allah menjadi manusia, kan gitu. Sudah selesai Pak. Baik. Tidak ada satu orang pun yang tidak berdosa. Alkitab mengatakan bahwa setiap manusia sudah berdosa. Dan setiap dosa itu harus dihukum. Dan upahnya adalah kematian yang kekal. Anda tahukah bahwa karena setiap dosa itu harus dihukum? Maka ada dua solusi manusia menerima hukuman atas segala dosa-dosanya. Yang pertama adalah Anda menanggung hukuman dosa Anda sendiri. Dan itu berarti Anda masuk ke dalam neraka yang kekal. Atau kedua, Anda mau menerima apa yang ditawarkan oleh Allah lewat kebenaran firman Tuhan, di mana Dia yang adalah Allah sendiri menjadi manusia, mati di atas kayu salib menanggung hukuman dosa seisi dunia. Dan kami ada di tempat ini, Pak Gembala Kurnia, dan Joshua, saya, ada Pak Ishak di tempat ini. Percaya bahwa segala dosa kami sudah terhitung di atas kayu salib dihukum Tuhan. Amin. Nah, jadi ini adalah solusi yang benar-benar pakai logika. Ya, masuk akal. Benar-benar dipikirkan ya, Pak. Tidak ada jalan lain. Ya. Anda mau percaya, kami berharap dan berdoa Anda juga percaya sama seperti kami percaya. Terima kasih Pak Kurnia. Baik. Selamat malam Joshua. Selamat malam Pak Kurnia. Selamat malam dan salam Maranatha.